Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di Dinas Kelautan dan Perikanan hari ini dalam rangka Pemirsa, hari ini pihak Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan klarifikasi terkait perihal perahu fiber, bantuan nelayan yang berasal dari dana DOKA tahun 2020. Sesuai informasi yang didapat dan beredar kabar di publik bahwa ada beberapa unit perahu tersebut ditemukan berlobang sehingga nelayan penerima harus memperbaikinya sebelum dibawa melaut. Apa-apa yang mungkin menjadi kendala-kendala gratis tinggal disampaikan kepada Pak Ikan yang selalu pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di Dinas Kelautan dan Perikanan hari ini tanggal 5 April dalam rangka klarifikasi tentang pemberitaan yang kita baca di media sosial beberapa hari yang lalu, dan kita klarifikasi ini bersama dengan pertama ada Bapak kita dari Komisi B, Pak Jul Akmal, Bapak ya, dari DPRK, selamat datang Pak. Bapak kita dari wartawan Serambi, Pak Asno, selamat datang Pak. Bapak kita dari wartawan Warta Sidik, Pak Eko, selamat datang Pak Eko. Bapak kita dari rekanan, ya Pak ya, Pak Tikan, Pak Chandra sebagai konsultan perencana dan pengawas. Bapak kita dari nelayan penerima perahu fiber, selamat datang Pak. Bapak Alisman sebagai PPTK, Pak Dedi dan para kabit serta staf, semuanya yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Dari Dinas Kelautan menyampaikan bahwa perahu kegiatan tahun 2020 ini berasal dari dana DOKA. Jumlah perahu 43 unit, semuanya sudah dibagi pada Desember yang lalu. Itu sudah diterima oleh nelayan kita sesuai dengan permohonan atau proposalnya. Perahu itu sebelum dibagikan sudah kita suruh periksa kepada nelayan kita. Sebelum tanda tangan berita acara, periksa dulu, baru dibawa. Jadi ini dibawa masing-masing, ada yang melalui laut, ada juga yang melalui darat. Oleh sebab itu ini kita tegaskan kembali kepada kontraktor atau rekanannya, kalau ada nanti yang komplain, tolong Pak kontraktor direhab Pak, ya, direhab lagi, karena di dalam kontrak kita itu ada 12 bulan masa pemeliharaan. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan, kalau ada yang komplain, itu kami berharap Pak rekanan, kontraktornya, tolong Pak direhab perahu-perahu nelayan kita yang kira-kira ada kebocoran halus dan sebagainya. Bahwasanya dana pemeliharaan tentang perahu ini masih ada 12 bulan lamanya. Kami harapkan ke depan
kalau ada yang melapor ke dinas, kami sampaikan sama rekanan agar segera membuat lagi ataupun merehab tadi. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada sedikit pertanyaan kami kepada Bapak Ketua Komisi B DPRK Simelu. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah perahu fiber yang dibagikan kepada masyarakat ini dari Dinas Perikanan Kabupaten Simelu? Sekilas kita mendengar ada segelintir isu, artinya ada beberapa kerusakan yang ditemukan di perahu-perahu tersebut. Nah, bagaimana pendapat Bapak selaku wakil rakyat? Ya, terima kasih Pak Eko dan teman-teman media, juga Bu Kadis dan Pak Bapak dan rekanan ya yang hari ini hadir di DKP, juga salah seorang penerima Pak Indra Mustika. Pak Indra Mustika ya. Saya pikir pertanyaan Pak Eko tadi, tanggapan kami ya selaku perwakilan masyarakat, saya pikir bantuan yang diberikan itu sesungguhnya sangat-sangat membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan tentunya. Ya, harapan kita dengan diberikan bantuan perahu nelayan maupun perahu robin itu, masyarakat nelayan itu akan lebih maksimal dalam hal melaksanakan kegiatannya di perikanan tentunya kan. Nah, terkait adanya isu maupun informasi, ada beberapa unit ya, ada beberapa unit perahu robin yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Kadis tadi dalam keadaan rusak. Jadi saya pikir dalam kontraktual yang ditandatangani kedua belah pihak, dari pihak DKP yang pemberi kerja dan pihak rekanan selaku penerima kerja, saya pikir itu yang menjadi acuan kita. Apalagi di dalam kontrak itu disebutkan masa pemeliharaan itu selama 12 bulan. Jadi terhitung dari kontrak berakhir 31 Desember 2020, berarti dari mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 itu berarti masih kewajiban rekanan dalam hal memperbaiki jika terjadi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kurang baiknya mutu ketika pelaksanaan pembuatan perahu ini. Dari lembaga DPR ini, saya pikir kerusakan ini segera mungkin diperbaiki oleh pihak rekanan ya Pak. Apa tadi? Iya. Pak Ikan. Apalagi di dalam kontrak itu memang jelas dituangkan ada pemeliharaan. Nah, jadi juga kita mohon ya Bu Kadis kepada para nelayan kita penerima perahu ini, artinya ketika ada kendala-kendala teknis, kerusakan yang lain-lain itu mohon disampaikan ke Kadis, ke dinas terkait. Nanti dinas akan berkoordinasi pada pihak rekanan. Artinya jangan kita ada persoalan kita diamkan. Dari pihak nelayan ini juga tidak mau menyampaikan, ya sehingga ya hal seperti ini mungkin terjadi. Kalau memang itu dari pihak rekanan masih bertanggung jawab, saya pikir langkah yang paling baik saat ini segera mungkin dilakukan perbaikan terhadap apa-apa kerusakan-kerusakan yang dialami oleh penerima tadi. Saya pikir itu Pak Eko. Retensi karena mau berakhir tahun hari itu Pak, ya kan? Itu Pak PPTK sekaligus ya ditarik hari itu, ditarik jaminan Pak, dengan jaminan. Ya, karena itu kan tahun anggaran 2020 anggarannya kan, ya Pak Dekan kan. Nah, jadi timbang mati anggarannya yang tadi pemeliharaan ini dicairkan, memang sudah jadwalnya dicairkan di situ retensinya Pak. Berarti anggarannya semua ini sudah ditangani oleh pihak rekanan. Ya, artinya tidak ada lagi di DKP. Ya, jadi masuk ke sana. Iya. Ke rekening pihak ketiga. Karena anggaran mau berakhir, anggaran tahunan mau berakhir. Iya. Ya, tanggung jawab pemeliharaan itu memang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 ini. Ya. Terkait uangnya sudah ditarik oleh pelaksana, tentu itu kan ada yang menjamin.
dalam hal ini berlaku jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang punya kewenangan dalam hal mengeluarkan surat yang namanya itu surat kibon. Artinya bisa dari pihak asuransi, bisa dari pihak bank, itu kan. Artinya apa? Pemeliharaan yang 12 bulan itu mengikat kedua belah pihak, walaupun tadi uangnya itu sudah dicairkan, akan tetapi kewajiban kita dalam mengcover pemeliharaan itu yang masih tanggung jawab kita. Kalau itu tadi ada jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh bank, senilai uang pemeliharaan itu ketika ada komplain dari pihak pertama dalam hal ini dinas, berarti bank akan mengcover dari nilai yang tercantum dalam surat tibun jaminan pemeliharaan itu. Nah, berarti kan tentunya kan dari pihak bank maupun pihak asuransi dia tidak juga berani mengambil satu risiko terjadi hal-hal seperti ini tadi. Nah, jadi saya pikir itu tadi secara ini ya, secara aturannya. Cuman kembali kami menegaskan ya, Bu Kadis dan teman-teman di DKP, berhubung ini Pak Kan juga ada di sini, sesuai dengan apa namanya kontrak pemeliharaan itu ada 12 bulan. Saya pikir itu aja yang kita pedomani supaya hal ini yang pertama tadi tidak merugikan nelayan jika terjadi tadi kerusakan ya, juga tidak menimbulkan masalah di kedua belah pihak antara mungkin yang pemberi kerja dan yang penerima pekerjaan dalam ini kontraktor pelaksana. Ya, saya pikir itu kalau terkait dengan pemeliharaan berlaku sesuai dengan yang tertulis di dalam kontrak. Masalah tadi ada ditarik namanya biaya pemeliharaannya sudah diuangkan, itu boleh-boleh saja diperbolehkan dalam hal hukum kontrak. Tapi nanti siapa yang mengeluarkan jaminan bank? Berarti bank nanti akan menjamin senilai ya biaya pemeliharaan yang dicantumkan dalam surat jaminan pemeliharaan itu. Cuman ini koordinasi antara dinas pelaksana, mungkin pelaksana nanti dengan bank. Jadi saya pikir ya kembali lagi saya tegaskan segera mungkin pihak rekanan untuk melakukan perbaikan jika memang ada nelayan-nelayan kita yang mengeluhkan kerusakan yang mungkin memang harus diperbaiki dengan teknis tertentu. Yang saya sampaikan tadi, kalau mungkin dia pakai bambu, hanya bambunya aja yang diperbaiki, ya mungkin bisa nelayan itu mengambil bambunya, tapi tetap koordinasi ke dinas sebaiknya. Tapi kalau yang sifatnya mungkin fisik dari perahu itu yang rusak, itu kan harus orang-orang yang ahli yang melakukan perbaikan. Nanti ketika kita perbaiki dengan ini kan boleh nih, saya ambil lem fiber atau lem foxy. Ya nanti kalau nanti dia baik, kalau lebih buruk, ya kenapa? Nanti akan berakibat juga pada keselamatan nelayan kita. Saya pikir itu Pak Eko ya. Yang salah satu di situ disebutkan perahu dari Pak Indra Mustika selaku penerima bantuan perahu fiber itu. Nah, pertanyaan kami ini setelah diterima, apakah perahu Bapak itu sudah dioperasionalkan? Dari Dinas Perikanan, lalu saya bawa ke Labuan Bakti. Pada posisi pertama itu sudah diturunkan dan itu sudah terpasang sayap-sayapnya dan mesin sekalian. Oleh karena itu, kenapa kembali saya katakan di sini, saya sampaikan bahwa saya naikkan perahu saya ke atas fiber itu, lagi-lagi memang alasan saya sangat konsekuen karena saya mau menambah bangku dari mesin itu. Bangkunya kan hanya satu pada perahu yang dibuat ini. Maka saya buat satu lagi. Tujuan saya agar ketika datang badai, dan itu sudah menjadi kebiasaan kami nelayan di sana, di seputaran Tepas Selatan itu sudah memakai 2 mesin untuk pergi melaut, memancing.
dalam hal ini itulah alasan kenapa yang pertama saya naikkan lagi ke PPR. Begitu Pak Eko. Jadi yang masalah menyangkut masalah bocor waktu diturunkan itu bisa diceritakan sedikit kronologisnya? Iya, itu pada saat diturunkan itu memang menurut saya ada sedikit kecil kebocoran kecil yang namun itu tidak sampai menembus daripada badan perahu untuk tergenang air ke dalam. Karena sesuai dengan apa yang saya pertanyakan sama tukang di Piber, Bang Pendi, Saudara Pendi, karena kebetulan kenapa terlambat dibuat, yang tukangnya ini namanya Mas Dede. Kebetulan beliau lagi berangkat pada saat itu, maka sedikit terlambat saat dibuat bangku, dan saya kira yang bocor-bocor itu sedikit tadi sekaligus dibuat dengan bangku mesin itu ditempel. Nah, terkait kemudian kalau ditanya kepada saya bahwa apakah layak perahu itu untuk dipakai. Nah, tentunya ini tidak saya sendiri saja yang harus menjawab ini. Seluruh masyarakat yang menerima harus menjawab itu. Intinya adalah kembali lagi bagaimana kemudian ada di dalam butiran-butiran kesepakatan sesuai enggak dengan kelayakan. Yang harus menjawab itu mungkin adalah ada pihak yang daripada konsultan. Kami masyarakat ini nelayan penerima. Namun setelah saya gunakan perahu itu, saya pasang mesin dan saya operasikan. Menurut saya memang itu perahu tidak ada kendala, Pak. Tidak ada kendala. Hanya saja ini kan permasalahan ini saya pun tidak tahu dari mana beredarnya pertama foto, dan saya jujur tidak tahu foto itu dikembangkan dan digunakan oleh siapa. Nah, begitu Pak Eko. Ini satu pertanyaan kami. Perahu piper itu apakah memang sudah sesuai dengan kontrak? Ya. Artinya yang kami maksud di sini ketebalan pipernya. Terus tim ahlinya yang bekerja itu apakah memang sudah sesuai? Ya, untuk dari rekanan ya kami kerjakan sesuai dengan kontrak. Tapi juga saya mungkin ada juga diawasi sama konsultan, bahwa ada juga di dinas. Dari nggak ada konflik, nggak ada masalah. Berarti memang sudah sesuai itu. Ya. Nah, jadi artinya ada beberapa kerusakan yang kita temukan di lapangan itu mungkin pada saat pemindahan atau bagaimana itu bisa muncul ya. Dan itu pihak dari rekanan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Siap. Oke. Ada tambahan Bang? Cukup. Kita sudah bersedia memperbaiki. Ya itu artinya nih kami apapun posisi kami, yang kami harapkan artinya bantuan tersebut betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kedua, tidak muncul persoalan-persoalan nanti di lapangan, bisa berkembang menjadi isu sehingga nanti timbul masalah-masalah yang lebih besar. Itu yang kami harapkan, supaya artinya bantuan ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah tidak dipersulit. Itu yang kami maksudkan. Ya, rekanan pun bisa artinya tidak bermasalah. Nah, itu saja. Nah, terima kasih. Saya cukup. Ya, saya pikir ya. Dan Pak Eko, Pak Asno, mungkin teman-teman yang edukasi. Sesuai penjelasan dari Kepala DKP serta tanggapan dari Ketua Komisi BDPRK Simelu, bahwasanya perahu tersebut tidak dipungkiri kemungkinan adanya kerusakan kecil yang timbul waktu pemindahan ke tempat masing-masing penerima, juga akibat kelalaian pada saat pembuatan. Namun hal itu merupakan masih dalam tanggung jawab pihak rekanan, sesuai perjanjian dalam kontrak kerjasama, yaitu selama 12 bulan pemeliharaan, dan pihak kontraktor sesuai kesepakatan bersedia untuk merehab perahu fiber yang mengalami kerusakan tersebut. Dengan adanya klarifikasi ini, dapat memperjelas kondisi sebenarnya ke masyarakat, sehingga tidak timbul anggapan yang tidak semestinya terhadap bantuan nelayan ini.
Demikian tim WS News TV melaporkan dari Kabupaten Simelu.